Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri pemateri pertama yaitu Tazkira Hikmah NIM 1804030017. Kemudian pemateri kedua yaitu Saudari Aswilin NIM 1804030025. Kemudian pemateri ketiga yaitu Saudara Andi NIM 1804030006. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai kinerja operasional dan faktor-faktor pengaruh kinerja. Sebelum kita membahas apa itu kinerja operasional, terlebih dahulu kita ketahui apa sebenarnya itu kinerja. Kinerja itu adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, kinerja ini dimaknai secara beragam oleh beberapa pakar, dan ada para ahli yang memandang bahwa kinerja ini adalah suatu proses penyelesaian pekerjaan, sementara yang lainnya itu para ahli yang lain mengatakan bahwa kinerja ini adalah perilaku untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kinerja operasi itu sendiri menurut DAF tahun 2010 suatu bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang dan jasa, serta menggunakan alat-alat dan teknik-teknik khusus untuk memecahkan masalah-masalah produksi. Kinerja operasional ini juga merupakan pelaksanaan kegiatan manajerial yang dibawakan dalam pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan yang terakhir yaitu pengawasan sistem-sistem produksi. Lalu biasanya ini setiap perusahaan mendefinisikan terlebih dahulu strategi dan tujuan perusahaan mereka. Kemudian mereka mengidentifikasi objektif kinerja operasi mereka yang harus dipenuhi, yang berguna untuk mencapai strategi perusahaan yang telah ditetapkan di awal tadi. Kemudian selanjutnya perusahaan ini akan mendefinisikan alat ukur apa yang akan digunakan untuk menentukan apakah objektif dari kinerja operasi mereka itu dapat terpenuhi. Kemudian materi yang kedua yaitu faktor pengaruh kinerja. Ada 5 faktor pengaruh kinerja. Kinerja ini tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Armstrong tahun 1999, faktor pengaruh kinerja itu ada 5. Yang pertama yaitu faktor individu atau personal factor. Di sini berkaitan dengan keahlian, motivasi, dan komitmen. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor kepemimpinan atau leadership factor. Di sini itu berkaitan dengan bagaimana kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan kita, manajer, ataupun ketua kelompok kerja kita. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor rekan kerja atau team factor. Di sini berkaitan dengan bagaimana kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja kita. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor sistem atau system factor. Ini berkaitan dengan sistem, metode kerja, dan fasilitas yang telah disediakan organisasi. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor situasi atau konseptual faktor. Ini adalah tekanan dan perubahan lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Motivasi dan kemampuan kerja itu juga merupakan dimensi yang cukup penting dalam penentuan kinerja operasi. Motivasi ini adalah sebuah dorongan dalam diri pegawai yang akan menentukan kinerja yang dihasilkan. Begitupun dengan kemampuan kerja pegawai, di mana mampu tidaknya karyawan ini melaksanakan tugasnya berpengaruh terhadap kinerja
yang dimiliki karyawan, semakin menentukan kinerja yang dihasilkan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama. Materi selanjutnya yaitu benchmarking. Benchmarking adalah pendekatan yang secara terus-menerus mengukur dan membandingkan produk, barang, dan jasa, dan proses-proses yang memperhatikannya terhadap standar ketat yang ditetapkan oleh para pesaing atau mereka yang dianggap unggul dalam bidang tersebut. Benchmarking sebagai tolak ukur dalam suatu perusahaan. Benchmarking adalah suatu proses yang biasa digunakan untuk manajemen atau umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit atau bagian atau organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit atau bagian atau organisasi lain yang sejenis, baik secara internal maupun eksternal. Langkah-langkah kunci dalam benchmarking. Pertama, planning, kedua, analisis, ketiga, integration, yang keempat, action, dan kelima, maturity. Di sini ada dua kategori umum dari benchmarking, yaitu functional benchmarking dan generic benchmarking. Functional benchmarking membandingkan kinerja dengan area fungsional terbaik dengan tanpa melihat dari industri yang mereka tempatkan titik keuntungannya. Pertama, perusahaan mungkin punya kesulitan kecil dalam memperoleh mitra benchmarking dalam industri lain yang mana tidak pesaing langsung. Kedua, malah mudah dalam mengenali perusahaan yang dipertimbangkan menjadi keturunan yang baik dan melakukan fungsi khusus. Selanjutnya, generic benchmarking berhubungan dengan proses khusus yang hampir sama untuk semua industri yang menggunakan proses ini. Keuntungannya dapat dengan mudah mengenali praktik baik dari yang terbaik, dan sejak proses hampir sama, Kopma menyediakan target yang dapat lebih siap diterima anggota dan organisasi. Materi selanjutnya yaitu pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan, baik prakaryawan maupun manajer, yang selama ini telah dilakukan pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu yang pertama, mengapa alasan diperlukannya penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja tersebut memiliki berbagai alasan. Yang pertama yaitu penilaian kinerja memberikan informasi bagi pertimbangan pemberian promosi dan penempatan gaji. Kemudian yang kedua yaitu penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi para manajer, mampu maupun karyawan untuk melakukan introspeksi dan meninjau kembali perilaku selama ini. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja diperlukan untuk pertimbangan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat yaitu penilaian kinerja dewasa ini bagi setiap organisasi, khususnya organisasi bisnis, merupakan suatu keharusan. Yang kelima yaitu hasil penilaian kinerja lebih jauh akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan melihat bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Kemudian yaitu proses penilaian kinerja. Yang pertama yaitu mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, di mana data yang dibutuhkan yaitu catatan laporan hasil, bimbingan terakhir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian. Gunakan data yang telah disiapkan tersebut sebagai landasan menilai dan memberikan umpan balik. Yang ketiga yaitu diskusikan dengan atasan langsung, karena mendiskusikan penilaian kepada atasan langsung ini merupakan tujuan untuk memutuskan penilaian akhir yang fair dan objektif. Yang keempat yaitu selenggarakan pertemuan dengan bawahan. Setelah diputuskan selenggarakan pertemuan dengan bawahan ini, pertemuan ini dilangsungkan di tempat waktu yang nyaman. Kemudian yang terakhir yaitu serahkan hasil penilaian kepada bawahan. Langkah ini menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan, dan tak lupa pula berikan waktu yang memadai agar karyawan yang bersangkutan membaca hasil tersebut. Yang keenam yaitu langkah selanjutnya adalah membahas hasil penilaian. Dalam pembahasan ini
kemukakan dasar penilaian dengan bahasa yang positif dan ukurannya, misal pengukuran motivasi. Setelah itu berikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan. Yang ketujuh yaitu informasi rencana pengembangan. Yang terakhir ini yaitu menginformasikan rencana pengembangan untuk bawahan. Rencana ini dapat berupa pelatihan, promosi jabatan, penugasan atau pemagangan. Teori yang selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja. Yang pertama yaitu rating scales, merupakan menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Yang kedua yaitu critical incident, merupakan evaluator mencatat mengenai apa saja yang perilaku, pencapaian terbaik dan terburuk pegawai karyawan. Yang ketiga yaitu essay, merupakan menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerja melalui masa lalu, potensi, dan memberikan saran untuk pengembangan pekerjaannya tersebut. Yang keempat yaitu work standard. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan standar, mencerminkan keluaran normal dari seorang pekerja yang berprestasi rata-rata yang bekerja pada kecepatan atau kondisi normal. Selanjutnya yaitu ranking, merupakan penilaian penempatan seluruh pekerja dalam suatu kelompok sesuai dengan peningkatan yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Yang keenam yaitu forced distribusi. Penilaian harus memasuki individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang berupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Yang ketujuh yaitu Beverly Anchored Rating Scales, menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya, misalnya penilaian pelayanan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Terima kasih, itulah materi yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.